Abang bilang Kristen itu membuat keonaran, membuat segala kekacauan, ini itu tetek bengek bang. Saya mau tanya bang, pelan-pelan bang. Saya mau tanya nih, di Indonesia bang, di Indonesia yang membuat kacau itu umat mana bang? Teroris itu umat mana bang? Yang membakar-bakar gereja umat mana bang? Yang memasang-masain orang, menyuri ayamnya dimana sampai mati umat mana bang? Menyuri apa maling-maling motor yang memasai umat mana bang? Kalau abang datang ke daerah Kristen bang, daerah Sumatera bang, abang maling ayam atau maling motor, mereka itu nggak memasai bang, paling ditangkap saya polisi bang. Itulah kenapa kena ada kasih. Jadi abang ngomong kami itu ngacau, sementara abang ngomong diri sendiri bang. Sekarang gini saya tanya, di Indonesia itu bang, teroris itu agama apa bang? Yang membakar gereja agama apa bang? Bom Bali agama apa bang? Yang merusak-merusak orang ibadah agama apa bang? Yang memasang-masain orang maling itu agama apa bang? Yang segala macam yang suka demo-demo masalah Kristen itu agama apa bang? Abang itu termakan dengan omongan sendiri bang. Kita gak usah lari-lari ke dunia, ke zaman lalu bang. Di Indonesia aja kita mau bicara bang. Di negara kita udah. Paham bang? Abang udah ngerti. Jadi omongan abang itu, jawaban abang sendiri. Gantian. Masa nggak bisa, abang udah jawab sendiri. Itu Gantian. Ya oke nggak saya ini mau terakhir ini. Bahwa masih kekacauan itu Islam sendiri bang. Maaf udah. Gantian. Ayo, silakan. Oke. Gantian. Yang pertama, Tuhan itu roh, itu ajaran setan. Kalau ada yang mengajarkan Tuhan itu roh, itu ajaran setan. Tuhan kenapa? Itu bukan roh. Sabar dong. Gantian dong. Ya kenapa saya tanya? Saya tanya kenapa? Gantian dong. Nah, oke, silakan. Gantian. Jadi kalau ada yang mengatakan Tuhan itu roh, itu ajaran setan, dan saya bisa buktikan itu ajaran setan. Ya, kenapa saya katakan penyembah roh itu adalah penyembah setan? Karena tidak ada satupun di dalam kitabnya Yahudi yang mengatakan pencipta langit dan bumi itu roh. Lalu kemudian Anda mengatakan Yesus itu Tuhan karena dia berasal dari atas, roh dari atas. Baca kitab Kejadian 6 nomor 3. Di situ diterangkan, lalu Tuhan berfirman, rohku tidak selama-lamanya berdiam di dalam diri manusia. Berarti roh manusia itu adalah roh siapa? Roh yang ada di dalam diri manusia itu siapa? Roh siapa? Roh Tuhan. Kalau roh Tuhan menyebabkan Anda menyembah Yesus, silakan Anda lebih baik menyembah saya. Lebih baik Anda menyembah saya. Karena saya rohku juga adalah roh Tuhan. Berdasarkan Kejadian 6 nomor 3. Roh yang ada dalam Bang Suma adalah roh Tuhan. Catat itu. Yang kedua, ketika Anda mengatakan kekacauan, Anda salah. Saya mengatakan agama itu artinya apa? Tidak kacau. Agama itu tidak kacau. Sedangkan di Kristen polanya adalah mengacaukan logika manusia. Tuhan turun ke bumi, dilahirkan manusia. Ini agama kacau, merusak manusia. Manusia melahirkan Tuhan. Ini agama kacau, ajaran kacau ini, bukan agama ini. Manusia melahirkan kemudian Tuhannya. Lalu manusia ini mengandung seorang diri tanpa suami, membesarkan kemudian setelah anaknya besar dia yang harus menyembah kepada anaknya. Agama kacau, agama kacau. Di kitabnya agama Yahudi, Tuhan bukan manusia, bukan anak manusia. Tiba-tiba datang Kristen, Tuhan itu manusia dan anak manusia. Kacau, agama kacau. Tuhannya Yahudi mengajarkan dirinya tidak ada Tuhan selain aku. Jangan ada ilah selain aku. Kristen datang membuat ilah bernama Yesus. Kacau lagi. Yesus mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Muncul agama Kristen, berkata-kata seenak perutnya. Kacau lagi. Tidak ada yang tidak kacau di dalam agama Kristen. Kacau yang kumaksud bukan membuat kekacauan seperti yang Anda tuduhkan. Ingat, sekali lagi saya katakan, di Kristen itu Indonesia ini jumlah Kristen cuma 6%. Islam 86, hampir 87%. Kita selisih 80% kawan. Jadi kalau ada kekacauan sedikit demi sedikit, pasti itu memang bisa dipastikan umat Islam. Karena jumlah umat Islam di Indonesia ini 87%. Seibarat Anda lihat di luar negeri. Di luar negeri, lihat di barat hari ini. Yang melakukan pembunuhan agamanya apa? Kristen. Yang memperkosa siapa? Kristen. Yang membunuh siapa? Kristen. Yang poligami siapa? Kristen. Yang berzina siapa? Kristen. Yang membuat keonaran Kristen. Yang membuat teror Kristen. Semuanya Kristen. Kenapa? Karena mayoritas Kristen. Catat itu dulu. Jangan Anda melihat sekarang. Karena di Indonesia mayoritas umat Islam 87 banding 6%. Nah sekarang kalau dibalik, Kristen yang 86, kami yang 6%. Kira-kira di Indonesia ini jadi apa negara ini kalau kalian yang mayoritas? Jadi apa negara ini kalau kalian yang mayoritas? Jadi apa? Hah? Jadi apa negara ini kalau kalian yang mayoritas? Papua sana lihat. Papua sana lihat. Ambon lihat. Poso lihat. Lihat, kalian cuman kecil sedikit aja sudah tingkah lakunya begitu. Gimana kalau kalian besar?
Hah? Gimana kalau kalian besar? Sama dulu, kecil aja seperti itu adanya. Saya ingin bertanya kepada saudara. Agama Anda masuk ke Indonesia itu melalui apa? Melalui apa? Kedamaian, perdamaian, atau penjajahan? Jawab itu ya. Agama Anda masuk ke Nusantara melalui penjajah atau melalui perdamaian? Silakan. Sudah? Dah. Sudah? Oke, Ya. sekarang saya ngomong pakai jadi potong ya. Ya. Nah, bicara masalah bang bilang tadi 80%, 90%, 4%. Intinya bang, intinya kita nggak usah jauh-jauh keluar negeri ke barat sana bang. Intinya, abang udah mengakui yang buat kekacauan itu umat Islam. Titik, udah nggak usah dibahas. Abang udah mengakui, iya yang buat kacauan memang Islam, kenal 80%. Abang udah mengakui, titik, udah nggak usah dibahas, udah. Nah, itu satu poin. Abang udah mengakui sendiri, yang buat kacauan itu Islam sendiri. Kenapa nggak mau bahas luar Agama negeri? sendiri. Udah, nggak usah kita. Kenapa itu nggak mau bahas saja, Bang. luar negeri? Nggak usah, kita nggak usah gitu. Kasih saya ngomong dulu bang. Masa orang ngomong. Saya kasih ngomong dong. Enggak, kenapa Anda nggak mau berani? Nggak berani. Saya kan tadi membahas luar negeri. Kenapa Anda nggak mau bahas luar negeri? Kenapa? 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 Kita Indonesia. Kita Indonesia bang. Agama itu bukan cuma di Indonesia. Ah, bang, kita itu mau bahas kekacauan Indonesia dulu, jangan jauh-jauh bang. Kita Nggak usah bahas jauh. agama mayoritas, Kasih bukan saya Indonesia ngomong. yang kita bahas. Bang, nggak usah kita Ingat, ingat, yang membuat penjajahan di atas muka bumi ini Islam atau Kristen? Itu nggak ada hubungan sama agama. Aku tanya lagi. Yang Nggak ada membuat, hubungan sama agama. yang Bang. membuat, Penjajahan yang sama agama membuat hubungannya. penjajahan terjadi di atas muka bumi ini Kristen atau Islam? Jawab. Penjajahan sama agama tidak ada hubungannya. Otak lu sama Saya ini ulang lagi. teko sama, Saya tahu ulang nggak? lagi. Kosong, nggak ada isinya. Penjajahan di atas muka bumi itu pelakunya Islam atau Kristen? Saya Jawab. tidak tahu, kamu yang tahu. Pelakunya penjajahan di atas muka bumi ini Ngomong aja. mereka orang-orang yang beragama Islam atau beragama Kristen? Jawab. Kamu tuh terlalu jauh. Kamu terlalu jauh. Jawab. Jawab. Kamu terlalu jauh. Kamu tuh kebanyakan teori. Cuma, bang, kamu Jawab. coba baca teori. Teori kamu terlalu banyak, Bang. Jawab dong. Bahasa yang Jawab. dekat-dekat aja, Bang. Jangan, Yang jangan dekat-dekat Anda aja. panen. Dengar, jangan Anda panen dari keberhasilan umat Islam mengusir penjajah Kristen. Lantas Anda menilai, oh kami minoritas, kami damai. Matamu. Indonesia merdeka dari penjajah yang agamanya Kristen. Paham Tanya, kau? hubungannya penting sama agama apa? Sekarang Anda mengatakan hubungannya apa? Dia pelakunya beragama Kristen, kocok. Masa konco. Pelakunya beragama Kristen. Tuhannya Yesus, rumah ibadahnya gereja. Itulah agamamu. Agama yang diajarkan dengan kekerasan, itulah agamamu. Agamamu yang disebarkan dengan penjajahan, itulah agamamu. Kutanya dulu kau, agamamu masuk ke Indonesia. Dengar, agamamu masuk ke Indonesia melalui penjajahan atau bukan? Jawab dulu. Selalu Jawab. Ini selalu Agamamu masuk ke Indonesia melalui penjajahan atau bukan? Jawab. Jawab. Hubungan karakter. Jawab dulu. Jawab. Agamamu masuk ke Nusantara melalui penjajahan atau tidak? Penjajahan sama agama. Saya ulang lagi. Agamamu masuk ke Indonesia melalui penjajahan atau tidak? Jawab. Saya jawab. Mau saya jawab. Jawab. Penjajahan itu agama masalah keimanan. Udah goblok. Malu kau Otak kan? lu sama Ulang ini lagi. teko Tanya saya. sama, tahu nggak? Agamamu masuk ke Kosong, nggak ada isinya. Nusantara. Agamamu masuk ke Nusantara melalui penjajahan atau tidak? Jawab. Ngomong aja. Jawab. Agamamu masuk ke Nusantara melalui penjajahan atau tidak? Jawab. Ada hubungannya agama sama penjajahan. Saya ulang lagi. Hubungannya jadi pernah kena masalah agama. Dengar. Mereka berkata, Jose masuk kota, sipil asli, membangun mafia, mereka yang bertahan dan mau membawa mereka bunuh atau jadi pasar mereka Cina dan membunuh Islam. Ibadah segalanya bilang diri masjid, bilang ngaji secara buka. Menurut ini sering pasar dulu, cara kerja wisma dulu, menolakkan dan menolakkan dari mati. Perang Bororo, Belanda menjadikan masjid masih dihancurkan, lama diangkat oleh Buang, rakyat setiap Islam disiksa oleh bunuh karena dianggap mengusirkan. Ketiga, Sulawesi, dari utara sampai selatan, Sulawesi Utara, suku yang membuat istri senjata dan perlindungan, suku yang berprogram Islam bisa habis-habisan, biasanya dihanguskan. Sulawesi Selatan, Jose masyarakat rakyat dan perjanjian Islam mereka Islam, dan wajib menghormati tidak Kristen, menolakkan Islam tidak Kristen, memandang yang pasukan khusus dan memang ilmu mereka sipil dan mau menolak mereka. Keempat, Sumatera, Aceh, Melayu dan lain. Perang Aceh, Belanda sadar bahwa rakyat adalah mereka menegakkan ulama dan tokoh agama. Rakyat sering bahwa dia boleh sama, tidak kawan dan menyembunyikan. Empat, masjid jadi musuh, rakyat tulang pakai ibadahmu, wilayah pakai Sumatera, menuju menolak menjaga segala karena Yosuf hidupnya, ini berusaha kedua Islam. Lima, Bali, Nusa Tenggara dan kawasan timur, Bali, saat Belanda, menuju menolak yang Chinese, sering mengalami angka, masal, dan kehilangan pemimpinnya. Nusa Tenggara dan Papua, Islam Indonesia, bantuan makanan dan pemerintahan yang baptis, suku yang menolak sering diaman atau buruk kolonial. Cara yang diterapkan, mengkacakan tapi matu, semua terlihat pola yang sama. Cara dalam kolonial dan baptis, one, yang keras, dibaptis dan masuk Kristen, mati, kalau dibuang misalkan kemerdekaan, tidak ada ruang untuk beragam sendiri. Two, kekerasan terbuka, penggunaan senjata, membakar pemukiman, pembunuhan pemimpin cara yang menolak, three, penghapusan identitas, pelanggaran agama asli, pelanggaran agama lama, asyariah, yang penduduk, tanah, makanan, perlindungan hukum, hanya milik warga Islam dan Kristen. Total korban, jumlah korban tewas akibat penolakan agama, pembantaian desa, penyiksaan sejak datang Portugis hingga akhir kekuasaan Jose dan kolonial Belanda. Diperkirakan mencapai ratusan ribu jiwa yang gugur hanya karena mempertahankan mereka. Ini fakta sejarah yang tidak bisa ditutupi. Misi mereka dalam membawa damai, tapi menanamkan agama laut dan ancaman nyawa. Ini bukan fakta lengkap, urutan dan jelas. Total korban, jumlah
Jumlah korban tewas akibat penolakan pindah agama, pembantaian desa, dan penyiksaan sejak kedatangan Portugis hingga akhir kekuasaan VOC dan kolonial Belanda diperkirakan mencapai ratusan ribu jiwa yang gugur hanya karena mempertahankan iman mereka. Ini fakta sejarah yang tidak bisa ditutupi. Misi mereka bukan membawa damai, tapi menanamkan agama lewat pedang dan ancaman nyawa. Semoga pembongkaran ini menjernihkan pemahaman kita, Bapak. Bluetooth disconnected. Saya sudah tunjukkan sejarah. Nah, coba sekarang Kamu itu kalau kalian debat jangan dengerin radio rusak-rusak sama saya coba, cuma. Kamu jangan Saya dengerin tanya radio dulu. rusak-rusak. Saya tanya dulu. Coba. Apa yang diwariskan penjajah kepada Kristen? Ya Apa yang diwariskan. Ya mau saya jawab. Mau dong. Wahai umat-umat di dunia yang diwariskan sama umat. Udah mulai gila dia. Iya dengerin. Apa yang diwariskan penjajah? Iya, Apa yang iya. diwariskan penjajah? Yang diwariskan adalah cinta Apa kasih, yang diwariskan cinta kasih, penjajah? cinta kasih Hah? kedamaian. Penjajah mewariskan cinta kasih? Iya, Penjajah mewariskan cinta kasih? iya, terbukti. Hah? Terbukti. Ya, mau saya buktiin? Enggak mau saya buktiin. Mau saya buktiin enggak? Enggak, mau saya buktiin enggak? Penjajah mewariskan cinta kasih ya. Ya, betul. Waduh, parah. Penjajah mewariskan cinta kasih. Bagaimana penjajah mewariskan cinta kasih gitu? Gimana ceritanya? Dong, contohnya. Gimana? Namanya penjajah kok mewariskan cinta kasih? Tanya contohnya. Kamu ngerti penjajah enggak? Enggak, tanya contohnya. Kamu ngerti penjajah tidak? Penjajah adalah, tunggu. Penjajah adalah, jawab dulu. Penjajah adalah, Kayak si Muhammad dulu perang. iya. Masalah generasi. Penjajah adalah, Muhammad kan perang. jangan bawa di luar katanya yang di Indonesia. Aku tanya, penjajah adalah, Perang. Muhammad perang. penjajah adalah, Kayak si Muhammad perang. penjajah adalah, Contohnya Muhammad perang. penjajah adalah, Muhammad perang. penjajah adalah, malu dadah kata penjajah membawa kasih, dasar otak.